Ia menamai tempat itu Malaka dari pohon yang menaunginya. Maka dimulailah pendirian sebuah kota pelabuhan yang kelak akan menjadi jantung perdagangan Asia Tenggara. Para mesuara menata negeri dengan bijaksana. Ia membangun istana dari kayu jati dan memperkuat pelabuhan dengan pasukan laut. Ia menawarkan kebebasan berdagang kepada bangsa manapun, India, Tionghoa, Arab, bahkan bangsa Barat yang mulai menyusup dari kejauhan. Malaka tumbuh pesat menjadi pusat perdagangan rempah dan emas, tempat di mana semua bangsa bertemu, bertukar, dan berjanji. Bagian 4. Islam dan warisan yang tak tertulis. Dalam tahun-tahun terakhir hidupnya, para mesuara mulai tertarik pada agama Islam yang telah dibawa oleh para pedagang Arab dan Gujarat. Walaupun catatan berbeda menyebutkan waktu dan kejelasan konversinya, sebagian kisah menyatakan bahwa ia memeluk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Iskandar Shah. Namun bagi rakyat, apakah ia Raja Hindu atau Sultan Muslim, tidak penting. Ia adalah pendiri Malaka, sang pelindung laut dan darat. Ia wafat sekitar 20 tahun setelah mendirikan Malaka. Sebagian menyebut ia dikebumikan di Bukit Melaka, di tempat tinggi yang memandang ke laut yang dulu ia taklukkan. Ia tidak meninggalkan istana marmer atau kitab-kitab pujangga, tapi ia meninggalkan warisan jauh lebih besar, kota Malaka, yang kelak menjadi permata di mahkota dunia Melayu. Bagian 5. Duta dan diplomasi di Selat Sempit. Setelah Malaka berdiri tegak sebagai kota pelabuhan yang menjanjikan, para mesuara menyadari bahwa kejayaan tidak hanya bertumpu pada kekuatan pedang, tetapi juga pada seni diplomasi. Ia mengirimkan utusan ke Tiongkok, ke istana Kaisar dinasti Ming. Langkah ini bukan hanya untuk menunjukkan kesetiaan dan meminta perlindungan, tetapi juga sebagai langkah strategis menghindari dominasi Majapahit dan ancaman dari Siam. Perjalanan itu panjang dan penuh tantangan. Namun ketika utusannya tiba dan menghadap Kaisar Yongle, mereka diterima dengan penuh kehormatan. Sebagai balasan, Kaisar mengirimkan armada Laksamana Cheng Ho ke Malaka membawa hadiah, pengakuan, dan perlindungan kekaisaran. Sejak itu, Malaka menjadi negeri bawahan sah dinasti Ming. Namun dengan kedaulatan yang tetap utuh, ini memberi Malaka keunggulan luar biasa dalam hubungan dagang internasional. Dengan perlindungan Tiongkok, para saudagar dari negeri jauh mulai menjadikan Malaka sebagai pelabuhan utama, menggantikan Palembang dan Temasik. Dari Samudra Pasai datang pedagang Muslim. Dari Gujarat datang kapal yang penuh kain dan permata. Dari Ternate dan Tidore mengalir pala dan cengkeh. Bahkan kapal-kapal dari Arab dan Afrika Timur mulai berlabuh di sini.